bergabung. Ya, selamat Sore, sore Pak Pak Yosef. Ahmad. Selamat Apa sore. kabar? Apa kabar? Hai, Kalbi. Sehat? Apa kabar? Sehat, Ya, semoga sehat sehat Pak semua. Ahmad. Ya, Oke. Ya, jadi terima kasih Pak Ahmad sudah bersedia untuk sharing tentang proses go public ya, proses IPO di Bursa Efek Indonesia. Dan tentunya sebelum kita memulai acara ini, saya mungkin memperkenalkan pembicara kita hari ini yang akan sharing tentang proses go public. Tadi saya juga udah share Pak Ahmad ke teman-teman pengusaha lokal ya, ada ya, Japnas, kemudian ada HIPMI juga kita udah sharing tentang kegiatan sore hari ini. Ya mudah-mudahan betul. mereka juga bisa ikut bergabung dengan kita di sore yang berbahagia ini ya. Oke, jadi Ya, kita Pak Ahmad ini teman-teman semua adalah Kepala IDX Inkubator wilayah Jawa Barat ya. Nah, dan beliau sudah sering untuk edukasi tentang bagaimana perusahaan bisa go public lewat di pasar modal lewat Bursa Efek Indonesia, dan tentunya kalau IDX Inkubator itu mungkin lebih menyasar perusahaan-perusahaan eh, yang skalanya di UMKM ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau saya ada miss dan kesalahan, nanti mohon Pak Ahmad bisa koreksi ya. Oke, jadi ya, itu yang akan kita coba bahas teman-teman semua. Jadi para pendengar IDX Bubble, Anda yang punya usaha, Anda yang sedang merintis bisnisnya, mungkin saat ini di tengah kondisi COVID, ya semua bisnis di kuliner dan food dan ya pariwisata, terutama kalau Bangka Belitung sendiri kan pariwisatanya cukup menopang ekonomi ya. Nah, cuman kalau dalam kondisi seperti ini ya Anda bisa belajar menimba ilmu dari pakarnya langsung. Ini ada Pak Ahmad Dirgantara. Nanti silakan saja buat teman-teman yang sudah bergabung, Anda bisa bertanya apapun, atau mungkin Anda yang belum punya bisnis atau pengen belajar untuk bagaimana sih supaya bisnis saya nanti bisa go public di pasar modal dan mendapatkan pendanaan sehingga jadi perusahaan TBK. Nah, sehingga perusahaan Anda bisa berkembang seperti itu. Oke, itu sedikit pendahuluan yang bisa saya sampaikan. Pak Ahmad, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Ahmad. Silakan, Pak. ya, terima kasih Pak Yosef. Selamat sore teman-teman Selamat semua di sore. sana. Ya, Ya, oke. Jadi hari ini saya sharing ya mengenai tentang alternatif pendanaan di pasar modal gitu. Jadi ya, sebelum kita lanjut ke pasar modal, mungkin orang apa itu pasar modal? Nah, sebenarnya pasar modal itu yaitu mempertemukan lah antara yang memerlukan dana, pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang di situ kelebihan dana ya. Jadi di situ bisa mempertemukan antara kedua pihak tersebut melalui berbagai instrumen yang disebut juga dengan ada di situ saham, di situ ada obligasi, reksadana dan lainnya. Jadi pasar ya, modal itu memang seperti pasar biasa, di sana tempat bertemunya ya yang membutuhkan dan yang dia akan menyuplai ya. Di sini kita lihat kalau di pasar modal Indonesia, di sini Bursa Efek sebagai fasilitator perdagangan, ya, juga sebagai regulator. Nah, jadi kalau kita analogikan mungkin di sini Bursa Efek di sini sebagai kalau kita analogikan untuk mall ataupun pasar, kita ini sebagai PD pasarnya atau pengelola mallnya yang ya, menyediakan infrastruktur. Kemudian nanti di situ ada pembeli dan penjual, di situ ada toko dan pembeli. Nah, di toko-toko itu adalah perusahaan yang tadi membutuhkan dana dan pembeli itu tadi yang kelebihan dana sehingga mereka bisa saling melakukan interaksi secara ekonomi. Ya, jadi ya, kalau kita lihat Bursa Efek Indonesia, orang kalau mau bisnis rata-rata butuh pendanaan langsung mereka familiar dengan bank ya ya, ataupun dengan alternatif pendanaan melalui joint venture ataupun yang lainnya ya. Jarang orang ketika bisnis dia bisa berpikir untuk apakah bisa menggunakan pasar modal ataupun bursa sebagai sarana alternatif untuk pendanaan perusahaan atau untuk bisnisnya. Nah, jadi di sini ya, Bursa Efek Indonesia di sini memunculkan salah satu opsi ya untuk alternatif pendanaan. Dan yang sekarang ini terdengar ketika kita saham, jadi saham itu adalah
bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi adanya perdagangan saham, perusahaan-perusahaan yang go public itu adalah perusahaan yang memperoleh pendanaan lewat publik ya, Ya, dengan konsekuensi menjual sahamnya. Nah, ya, di sini biasanya yang sudah melakukan go public adalah perusahaan-perusahaan yang skalanya besar. ya. Skalanya besar, kemudian juga asetnya besar, dan kemudian juga memang perusahaan tersebut dia mempunyai skala bisnis yang luas dan besar juga. Nah, pada 2017 adanya POJK tahun 50 POJK 53 tahun 2017, di situ memberikan kepada perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah untuk memiliki karakter tersendiri papan khusus untuk mereka. Jadi dengan melakukan listing di papan akselerasi disebutnya di Oke. POJK 5317 itu, di situ adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi untuk nanti bisa juga langsung mereka naik ke papan pengembangan ataupun papan utama yang biasanya memang sudah diisi oleh perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau perusahaan yang sudah lebih dulu mereka melakukan Ya. IPO. Jadi apa sih papan akselerasi itu? Yaitu papan akselerasi adalah satu papan pencatatan baru sebagaimana papan utama atau pengembangannya untuk mereka melakukan penjualan sahamnya di bursa. Nah, namun Ya. di papan akselerasi ini terbagi dua nih. Ya. Itu papan akselerasi itu terdiri dari perusahaan yang nanti skalanya untuk skala kecil dan Ya. perusahaan skala menengah. Jadi dimasukkan di sini yang dilihat adalah aset ya. Kalau di Ya. persyaratannya bahwa aset yang disebut dengan emiten skala kecil adalah aset yang nilainya 50 miliar ke bawah asetnya. Jadi di aturan tersebut di POJK 53 2017 itu menyatakan bahwa yang disebut dengan emiten skala kecil adalah yang mempunyai aset di bawah 50 miliar ke bawah. Jadi tanpa batasan minimal di aturan tidak disebutkan. Ya. Nah, jadi tadi ada emiten skala kecil dan kemudian juga ada emiten skala menengah. Nah, skala Ya. menengah ini adalah dia yang mempunyai aset antara 50 miliar sampai 250 miliar. Oke. Nah, jadi perusahaan emiten skala kecil tersebut dia maksimal asetnya 50 miliar lah kalau disebut. Ya, jadi dia juga bisa mendapatkan fundraise atau mendapatkan pendanaan juga maksimal 50 miliar ketika dia Oke. IPO. Dan untuk yang emiten skala menengah, dia juga akan bisa maksimal mendapatkan pendanaan 250 miliar ketika dia Ya. IPO. Ya, jadi di situ dilihat bahwa untuk perusahaan skala kecil, mereka juga harus memenuhi persyaratan misalnya standar akuntansinya mereka bisa ETAP, entitas tapak akuntansi publik ya. Jadi kalau yang emiten skala menengah dia harus sesuai dengan standar akuntansi publik yang IFRS konvergensi. Ya, jadi di skala menengah dan skala kecil ada perbedaan. Di skala kecil boleh menggunakan etap. Ya, itu. Oke. Kemudian juga ada masa transisi nih untuk GCG-nya. Misalnya untuk proses nanti ada komisaris independen ataupun komite audit dan sebagainya, itu dikasih masa transisi untuk skala kecil selama 1 tahun. Ya, jadi ada masa transisi dan untuk yang skala menengah selama 6 bulan. Ya. Nah, jadi di sini kalau kita dilihat ada alternatif lain untuk perusahaan UMKM ataupun startup mendapatkan Ya. pendanaan di pasar modal melalui listing di papan akselerasi. Jadi Oke. papan akselerasi itu nanti apabila sudah masuk di papan akselerasi, dia ingin pindah papan menjadi papan pengembangan ataupun papan utama itu bisa sesuai dengan persyaratannya. Jadi kalau sudah memenuhi persyaratan papan pengembangan, dia bisa masuk papan pengembangan. Dan ketika dia masuk papan pengembangan, kemudian juga memenuhi persyaratan untuk papan utama, dia juga bisa berpindah ke papan utama. Itu Nah, jadi skalanya kalau makin besar ya, Pak Ahmad ya? ya, jadi kalau kita dilihat, kenapa papan akselerasi itu bukan disebut papan untuk perusahaan-perusahaan yang kecil, tapi perusahaan yang mempunyai potensi ke depannya. Ya, jadi Oke. potensinya masih besar ke depan, kemudian juga dia mempunyai prospek yang lebih bagus lagi ke depannya sehingga dia dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat dan pesat. Jadi di Ya. sini dengan adanya POJK 5354 yang memberikan suatu kesempatan ya bagi UMKM ataupun startup untuk mendapatkan alternatif pendanaan di pasar modal. Dari Oke. mana mendapatkannya?
mereka Mm-mm. akan menjual sahamnya ke publik. Ya. Ya, dari situlah mereka akan mendapatkan dana. Jadi berbeda dengan perbankan. Kalau perbankan harus ada jaminannya, ya. Kemudian nilai jaminan tersebut tentunya dana yang kita peroleh kredit itu tidak akan melebihi ataupun sama dengan dana yang dijaminkan, tentu lebih kecil. Ya. Nah, Oke. kalau di pasar modal ini, kalau tadi maksimal aset 50 miliar, dia bisa sampai mendapatkan fundraise 50 miliar juga. Ya, Ya. jadi di sini ada kesempatan leverage lebih besar untuk mendapatkan pendanaan dan Mm-mm. juga di papan akselerasi ini juga untuk pencatatannya mereka ada lebih fleksibel, ada Mm-mm. kemudahan-kemudahan yang dibandingkan dengan di papan utama atau di papan pengembangan. Ya. Oke. Ya. Thank you. Jadi itu sudah jelas sekali ya. Jadi teman-teman yang menonton acara live IG sore hari ini banyak dari teman-teman IDX kita juga yang ikut nimbrung ini Pak Ahmad. Jadi ada Jambi, Ya, ada Riau, kemudian ada Sumbar, ada Sumsel tadi. Nah ini Pak ada selamat sore Riau katanya luar teman-teman. biasa. Ya, ya ini penggemarnya Pak Ahmad nih banyak sekali ini ya. Oke, nah jadi teman-teman semua tadi udah dijelaskan secara sederhana oleh Pak Ahmad terkait dengan ada papan akselerasi ya. Nah, jadi kita Ya, coba masuk ke satu bentuk yang mungkin sedikit konkret ya, Pak Ahmad ya. Nah, kalau ya, kita perhatikan, ini ada teman-teman kita yang di daerah sini, yang terutama kalau kita perhatikan kan sekarang bisnis anak muda itu sesuai dengan topik ya, kita ya, bisnis anak muda juga udah bisa go public ya, seperti ya, itu. Nah, kita lihat ada bisnis kopi, ada kopi kekinian, dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira gimana, Pak Ahmad? Kalau misal mereka punya satu usaha, nah kemudian step by step-nya itu gimana, Pak? Untuk dia bisa mendaftar di IDX Inkubator, ataukah dia kemudian bisa mengikuti proses bagaimana sih untuk bisa IPO tersebut dari penjelasan Pak Ahmad tadi? ya. Jadi kalau mau IPO, pertama yang harus kita lakukan adalah bisnisnya tidak dibatasi bisnis apa saja. Jadi Ya, selama bisnis tersebut adalah bisnis yang legal, sesuai dengan aturan regulasi di Indonesia, itu ya, bisa melakukan IPO. Ya. Jadi tidak terbatas pada sektor-sektor tertentu untuk bisa oke. IPO tersebut. Ya. Eh, Malah di papan yang lain ada satu perusahaan yang sudah listing, dia bentuknya hanya sebagai tempat penyimpanan dokumen. Ya. Salah satu tempat penyimpanan dokumen, dan itu pun bisa listing juga. Ya, itu bagian dari grup LiPo. Itu. Nah, jadi kalau kita lihat, yang penting adalah perusahaan tersebut memberikan kinerja perusahaan atau prospek yang baik ya. Karena kalau kita lihat prospek dari suatu perusahaan adalah di situ merupakan salah satu bentuk dari para pemegang saham. Jadi kalau kita beli saham itu sebenarnya beli prospek perusahaan orang itu. Beli perusahaan, prospek perusahaan yang bagaimana? Yang untung, untungnya yang gede. Makanya ketika mereka punya saham, ketika dibagikan Ya, dividen, ketika dividennya besar, nah itu sangat menarik sekali bagi investor. Ya. Jadi kalau kita lihat sektor mana sih yang bagus, ya tergantung dari sekarang ini, dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini mungkin beberapa sektor terpuruk ya. Namun ada ya, beberapa sektor yang juga bisa mencapai satu kinerja atau prospek yang bagus ya, misalnya e-commerce ataupun dari segi IT ataupun hmm, agriculture, itu masih salah satu yang menarik. Jadi ya. kalau kita lihat, selama itu bisnis memberikan prospek keuntungan atau kinerja yang bagus, Ya, itu akan menarik bagi investor. Nah, jadi investor senang kita, dengan yang seperti itu ya, Pak Ahmad ya. ya, karena kalau kita lihat nih keadaan sekarang, kalau lihat saya dengar dari teman-teman beberapa visi venture capital, kondisi Ya, sekarang pandemi ini memberikan juga kepada mereka semacam apa ya, batasan tertentu ya. Sekarang mereka mm-mm. belum lagi ekspansi lagi. Sekarang mereka konsen cenderung pada portofolio yang sudah ada dulu. Nah, jadi Oke. selama masa pandemik ini konsentrasi pada portfolio yang sudah ada dulu. Jadi belum ada lagi investasi yang ke startup yang baru lagi, karena kondisi sekarang yang memang masih tertekan ya, terdampak dari adanya kondisi COVID-19 ini. Jadi
beberapa visi memang concern ke portofolio mereka yang ada dulu, sehingga mereka belum melakukan ekspansi-ekspansi lagi yang cukup besar. Karena kita lihat perekonomian diperkirakan juga akan terpengaruh dunia Ya, maupun di regional dan khususnya Indonesia juga. Sehingga orang-orang cenderung untuk konsentrasi pada improvement di dalam bagian industri mereka sendiri ya. Ya, jadi kalau kita ya, lihat lagi, tadi tidak dibatasi oleh sektor industri, yang penting itu bentuk perusahaannya harus PT ya. Jadi kalau mau bisnisnya bebas, tapi ya. perusahaannya dia harus berbadan hukum PT. Karena kalau Oke. di CFP tidak ada sahamnya ya. Jadi perseroan terbatas di situ ada sahamnya, dan itu juga yang membatasi harta antara perusahaan dengan harta sebagai manajemen yang operasional perusahaan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bentuknya harus PT, kemudian juga dia eh, beroperasi ya, membukukan Ya, pendapatan. oke. Nah, bukukan Ya, oh jadi pendapatan, perusahaan itu dia nggak boleh di luar daripada PT ya, Pak Ahmad ya. Oke, ya. jadi Jadi eh, teman-teman semua yang punya usaha, nah Anda mungkin kalau perusahaannya belum berbentuk PT, nah salah satu syarat untuk bisa eh, mendapatkan pendanaan di pasar modal lewat Bursa Efek Indonesia, nah Anda harus beralih dulu ke menjadi bentuk PT ya, perseroan terbatas seperti itu. Oke, ya, mungkin boleh lanjut Pak Ahmad, silakan Pak. ya antara lain juga kalau dia harus kegiatan operasional nih, ya. Oke, Apakah perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan operasional komersialnya, jadi dibuktikan mendapatkan pendapatan usaha di tahun buku terakhir. ya, Jadi itu di papan akselerasi. Kalau papan utama kan dia harus beroperasi setiap 3 tahun ya terakhir, ya. atau papan pengembangan 1 tahun terakhir. Tapi kalau di papan akselerasi, cukup dia bisa membukukan pendapatan usaha di tahun buku terakhir. Nah, Di itu tahun di buku papan terakhir ya. akselerasi. Jadi ada Oke. kemudahan-kemudahan juga. Kemudian juga dari laba nih. Kalau untuk papan utama itu labanya 1 tahun terakhir dia harus sudah membukukan laba ya. Kalau papan pengembangan dia boleh rugi juga ya. Dengan proyeksi Mm-mm. akhir pada tahun buku kedua dia sudah membukukan laba. Dan itu waktu itu di papan pengembangan pernah CGV ya. CGV Mm-mm. waktu itu listing dalam keadaan rugi kan. Masuk papan, Oke. tapi Blitz Megapack bukan CGV. Blitz Megapack ya. Bioskop ya, Blitz Pak ya. Ahmad ya. Ya, Please ya. Blitz Megapack. Listing dalam keadaan rugi, kemudian dalam jalannya waktu masuklah CGV, dan dari Mm-mm. situ ya, tahun keduanya mulai menampakkan adanya positif seperti itu ya. Oke. Dan untuk papan akselerasi dia boleh rugi juga dengan proyeksi paling kurang 3 tahun sejak tercatat, atau proyeksi keuangan paling lama 6 tahun dia bisa membuktikan pembukuan laba. Ini salah satu Oke, ya. berarti sorry, mohon maaf nih Pak Ahmad, saya potong sedikit. Nah, jadi Mm-mm. misal teman-teman yang pengusaha yang ada di manapun yang nonton acara ini, nah mereka mungkin tadi mendengar pemaparan Pak Ahmad soal bagaimana proses untuk listing, selain tadi harus menjadi perusahaan yang berbentuk PT. Nah, kemudian Ya, ternyata bisa jika perusahaan itu masih dalam posisi rugi ya. Nah, ya, jadi masih dalam posisi rugi, dia tetap juga bisa dilirik oleh investor ya, Pak Ahmad ya. ya. Makanya tadi Seperti itu kalau ya. kita lihat Gojek ataupun ada beberapa yang unicorn kan dia sebenarnya masih dalam keadaan rugi ya. Tapi kenapa Oke. masuk investor-investor besar juga? Yaitu kalian melihat prospek ke depannya. Dan kalau kita lihat sih rata-rata perusahaan-perusahaan bergerak di bidang tersebut ujung-ujungnya IPO ya, karena sebagai salah satu bentuk exitnya daripada investor yang menyuntikkan dananya. Itu biasanya Oke. ujung-ujungnya ya dari tahapan-tahapan tersebut. Jadi makanya di sini proyeksinya tadi dia bisa juga listing dalam keadaan rugi ya. Tentu nanti dilihat juga investor mau masuk, mereka akan menghitung kalkulasi secara ekonomis. Ini kemungkinan bisnis ini seperti apa ke depan kalau sekarang rugi. Jadi tidak otomatis yang rugi itu pasti bisa, tapi mereka juga nanti underwriter yang tentu concern di situ ya. Karena nanti Oke. underwriter itu nanti atau penjamin emisi yang akan membantu Mm-mm. untuk melakukan listing di bursa. Ya. Walaupun dari segi aturan tidak ada satu aturan pun yang mewajibkan perusahaan yang melakukan IPO itu wajib menggunakan jasa underwriter.
Tapi hampir 100% yang listing di bursa menggunakan jasa underwriter. Jasa underwriter itu karena mereka nanti yang akan juga membantu ya, mulai mereka akan nanti membantu untuk marketingnya, sampai yang kalau full komitmen, yang mereka yang akan menyerap apabila tidak diserap oleh pasar. Ya, jadi di sini peran underwriter juga sangat penting ya, karena mereka nanti yang akan mencarikan standard buyer untuk saham yang akan dijual di publik juga. Sehingga apabila kalau kita lihat sebenarnya dananya dari mana sih ketika perusahaan yang IPO itu mendapatkan pendanaan sehingga mereka founder atau pendiri perusahaan ini mendapatkan dana, yaitu tadi dari publik. Dari masyarakat. Publik itu siapa? Bisa publik masyarakat Indonesia secara individu ataupun institusi, ataupun dari individu di luar negeri ataupun institusi di luar negeri. Ya, bisa berbentuk mereka satu perusahaan ataupun institusi ataupun dana pensiun atau manajer investasi, ya, itu banyak ya. Jadi kalau kita lihat dana publik itu akan diperoleh oleh perusahaan yang nanti listing di Bursa Efek. Ya, ya. Oke, jadi itu menarik sekali ya. Berarti tadi saya coba cepat mendengar Pak Ahmad membahas soal ada aturan OJK terkait terbentuknya papan akselerasi ini. Tadi yang asetnya di bawah 50 M itu masuk kategori yang papan akselerasi gitu ya. Nah, kalau Skala perusahaan kecil. Ya perusahaan kecil ya, Pak Ahmad ya. Sorry. Nah, jadi kemudian ketika kalau maksimalnya mungkin kita bisa katakan dia maksimal di 50 ya, 50 miliar. Nah, kemudian kalau di atas itu dia akan masuk di papan pengembangan dan seterusnya, seperti itu. Nah, dia masih di papan akselerasi, tapi jadi di papan akselerasi itu terbagi dua. Ada skala emiten skala kecil yang maksimal 50 miliar dan emiten skala menengah antara 50 sampai 250 miliar. Dan tadi memang kalau mereka akan pindah ke papan pengembangan dan sesuai dengan persyaratan dipenuhi, mereka bisa pindah ke papan pengembangan juga. Nah, kalau minimalnya Pak Ahmad, nah misal mereka teman-teman yang pengusaha ini pengen tahu mungkin secara konkret atau mungkin dari pengalaman Pak Ahmad yang sudah melihat beberapa perusahaan yang go public di papan akselerasi atau di papan pengembangan, mungkin ada yang perusahaannya masih ya kalau bisa dikatakan dia termasuk perusahaan yang dengan UMKM sekarang itu ya kurang lebih hampir sama gitu dengan valuasi teman-teman pengusaha yang ada di sini. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Ahmad. Ya. Karena papan akselerasi ini baru pertama yang listing itu di tahun ini, di 8 Januari kemarin ya. Jadi baru satu perusahaan yang masuk ke papan akselerasi, yaitu PT Torindo Gate Indonesia Tbk atau disebut tikernya PGJO. Ya. PGJO, dia listing waktunya ditetapkan waktu harganya sekitar Rp80 ya per sahamnya. Dan waktu itu dana yang dihimpun yang dia peroleh 12 miliar. Dengan dia menjual kepemilikan saham pendiri itu sekitar 48,98% ke publik. Jadi dana yang pun sekitar 12 miliar. Jadi 48% kalau kita lihat dia 12 miliar ya. Ya, dia mendapatkan 12 miliar. Dari situ memang kalau kita lihat aset dia sih memang masih di bawah 10 miliar ya, sekitar 9 miliar lebih, kalau misalnya 9,7 miliar. Nah, itu bagaimana kalau satu perusahaan masih asetnya di bawah nilai tersebut, itu juga ada beberapa opsi ya. Dia bisa melakukan strategis ya, dalam artian dia melakukan salah satu bentuk strategis planning, yaitu bisa masuklah salah satu investor ataupun bisa masuk VC ataupun bisa masuk juga salah satu yang menyuntikkan dana. Kemudian asetnya membesar. Nah, dari situ untuk semakin menarik ya karena asetnya cukup besar juga. Nah, dia bisa melakukan listing. Situ ada alternatif itu. Alternatif yang lain adalah misalnya size-nya masih terlalu sangat kecil. Nah, sebelum masuk ke IPO, dia bisa melakukan equity crowdfunding. Jadi equity crowdfunding itu urun dana, yaitu penawaran saham berbasiskan platform teknologi informasi. Dalam istilahnya itu sudah ada aturannya juga ya tentang equity crowdfunding. Nanti mungkin satu kesempatan kita bahas khusus tentang equity crowdfunding. Boleh. Jadi untuk equity crowdfunding itu dia menjual saham
dengan menggunakan platform yang sudah Ya, diberikan izin oleh OJK. Selama ini baru ya. 3 yang mendapatkan izin tersebut. Nah, untuk mendapatkan dana maksimal 10 miliar. Jadi kalau Hmm, equity funding itu urun dana yang untuk penawaran saham yang mendapatkan dana maksimal 10 miliar. Itu khusus untuk startup dan UKM juga. Jadi tidak bisa oke. lebih besar dari itu. Kalau tadi papan Hmm, akselerasi bisa sampai yang skala kecilnya 50 miliar ya. Kalau skala hmm, menengahnya bisa sampai 250 miliar. Tergantung hmm, juga dari aset mereka. Nah, di equity oke, funding itu maksimal 10 miliar memang. Jadi mereka oke. bisa membesarkan size-nya di situ, kemudian mereka sudah cukup untuk size-nya masuk ke bursa untuk IPO secara langsung, itu bisa dilakukan. Selain Ya, tadi ya. strategi untuk melakukan salah satunya bisa melakukan merger ataupun mendapat suntikan dana ataupun Hmm, strategi lainnya ya. oke. Jadi ada beberapa opsi. Ya, ya. Jadi semua punya peluang berarti Pak Ahmad ya. Nah, jadi kalau saya tangkap nih dari pembicaraan kita tadi, wah ini dari tadi Hmm. ada, mungkin saya sapa dulu di sini ada ada satu startup yang dari tadi juga join dengan kita dan sangat aktif sekali. Namanya adalah eh, Star Animation ya, staranimation.official. Ya. Nah, ya selamat bergabung ya. Mudah-mudahan nanti Anda juga bisa masuk di papan akselerasi dan listing di pasar modal. Nanti kita akan jawab pertanyaan dari Star Animation dan Official. Mungkin setelah perbincangan 30 menit kita selesai, nanti kita akan masuk ke tanya jawab. Oke, tadi saya coba sedikit menyimpulkan apa yang diceritakan oleh Pak Ahmad. Nah, tentunya teman-teman yang uh, mempunyai usaha dan kemudian sudah mengembangkan usahanya sampai dengan sekarang, nah Anda tetap punya peluang ya untuk bisa mendapatkan pendanaan. Dan tadi ada diceritakan oleh Pak Ahmad ada satu yang baru listing di Januari dan asetnya di bawah 10 miliar dan mendapatkan pendanaan kalau nggak salah tadi 12 miliar ya Pak 12 Ahmad ya dengan ya, menjual ya, 48% saham ya, dari perusahaan tersebut di pasar modal. Nah, jadi teman-teman tadi udah disampaikan juga oleh Pak Ahmad. Nah, Anda tinggal besarin dulu bisnisnya. Nah, kemudian apakah itu dengan suntikan modal atau kemudian kenalan dengan venture capital atau nanti Anda bisa main ke Bandung di IDX Inkubator. Nah, di situ ada komunitasnya. Nah, Anda juga bisa bergabung di situ untuk bagaimana bersama-sama untuk mengembangkan perusahaan Anda di dalam komunitas ini gitu ya. Nah, nanti saya tertarik di sini Pak Ahmad dengan IDX inkubatornya sendiri. Kira-kira kalau misal kemarin juga ada sempat yang bertanya ke kita, bagaimana sih Pak caranya supaya kita bisa bergabung di IDX inkubator? Kan namanya inkubator ini kita bisa dibimbing, kemudian bisa belajar dan akhirnya kalau yang kita lihat dari sejarahnya IDX inkubator itu ada satu yang juga sudah IPO ya di pasar modal ya. Oke. Jadi IDX Incubator ini memang berdiri sejak awal di 2017 ya. Waktu itu Ya. 2017 di IDX Incubator berdiri. Kemudian itu baru di Jakarta, kemudian 2018 berkembang ke Bandung dan Surabaya. Jadi kalau kita lihat di sini program kita sekarang ini adalah bertujuan untuk memfasilitasi training dan mentoring kepada perusahaan yang mempunyai potensi untuk IPO. Ya. Kalau Oke. sebelumnya waktu batch pertama kita benar-benar melakukan training itu kita sampai 42 kali ya waktu itu dalam Oke. 1 tahun. Jadi Ya. waktu awalnya itu memang bentuknya masih belum pada road to IPO ya. Jadi Hmm. waktu itu khusus untuk startup berbasis digital pada awalnya dibentuk di Hmm. inkubator itu. Makanya Hampir ketika tiap itu minggu berarti kegiatannya Pak Ahmad. ya, jadi waktu itu kita mengundanglah narasumber-narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Jadi dari mulai ID validation, kemudian bisnis model canvas ya, kemudian juga dari segi IT-nya, arsitek IT dan macam-macam waktu itu kita melakukan training dan mentoring. Hmm. Sehingga waktu batch pertama itu memang hampir 42 kali ya terjadi training ya dari product development, traction sampai business development.
Ketika Ya, idea validation itu materinya tentang entrepreneur, design thinking, business model ya, kemudian oke. creative dream team, kemudian masuk ke product development. Di situ ada RT architect, software development, IT project, UI UX, internet security, kemudian ke traction. Di situ ada customer retention, B2C, B2B, kemudian market Wah, research, itu paket macam-macam. lengkap untuk jadi Iya, ini itu ya. paket lengkap untuk jadi startup Benar-benar. seperti itu. Heeh. Jadi benar-benar di situ Itu belajar membantu bisnis banget. communication juga. Nah, itu batch pertama kami memang programnya seperti itu. Namun berjalannya waktu ada perubahan dari manajemen bahwa untuk yang sekarang ini kita ada dua Ya, bentuk, yaitu untuk inkubator akan berkolaborasi dengan platform ETF ya dalam rangka menjaring issuer yang potensial untuk IPO. Jadi mm-mm. kayak tadi mungkin Budia saya belum cukup, dia bisa masuk dulu ke equity crowdfunding ETF dan tujuan utamanya adalah yang sekarang IDX Incubator adalah menjaring perusahaan potensial IPO dari komunitas, startup, entrepreneur, UKM atau venture capital dengan memberikan training persiapan IPO. Jadi Oke. materi-materinya pure sekarang ini benar-benar untuk persiapan IPO di batch 2 ini. Jadi di situ Oke. tentang regulasi dari OJK, kemudian juga regulasi Mm. untuk listing. Ya. Di situ ada Batch juga berikutnya public kapan ini, offering. Pak Ahmad? Baru akhir tahun kemarin kita melakukan perekrutan. Nah, Mm-mm. kita rencananya sih biasanya di bulan Oktober atau November ya untuk perekrutan Oke. selanjutnya. Namun jangan Ya. khawatir nih, apabila Mm-mm. teman-teman di suatu daerah dia mempunyai kumpulan dari perusahaan ataupun startup ataupun UMKM yang memang sudah berniat untuk IPO, nanti kita Ya. bisa bikin kayak seperti workshop, Mm-mm. eh, coaching klinik seperti itu ya. Nanti mungkin kita juga akan berikan pemateri narasumber dari yang kompeten ya. Di situ ada investment banking, ada law firm, ada akuntan publik, dan dari Oke. OJK dan Bursa Efek Indonesia. Jadi apabila tidak masuk program kita, karena kita juga untuk program ini kita melakukan seleksi dalam artian mereka presentasi dulu pitching untuk awalnya ya. Jadi Mm-mm. persyaratannya tadi berbentuk perseroan terbatas juga dan Ya. kalau mau dia masih CV kemudian Mm-mm. berminat dia boleh coba dulu ya. Nanti ketika di perjalanan dia diterima dia bisa rubah ke bentuk PT ya. Kemudian juga tadi dia mempunyai potensi untuk IPO dan juga telah membukukan pendapatan dalam bisnis Oke. utamanya. Jadi, itu persyaratan untuk di IDX Inkubator. Nah, nanti begitu mereka sudah masuk, barulah Mm-mm. kita melakukan training dan mentoring di tadi peraturan pencatatan, struktur penawaran, ya persiapan atau pitching dengan investor, ya kemudian juga aspek hukum dan Mm-mm. akuntansi. Karena ketika sudah memasuki aspek hukum, di situ ada peran notaris dan konsultan hukum. Karena Oke. perusahaan yang sudah IPO nanti ADRT-nya akan berubah lagi. Tentu Ya. mereka melakukan root akan berubah nih, bahwa nanti akan lagi perusahaan ini tidak hanya untuk internal saja, tapi publik pun berhak untuk mendapatkan informasi dari perusahaan. Karena ketika sudah IPO, perusahaan Ya. tersebut tidak hanya milik founder ataupun milik saham mayoritas atau pengendali, tapi milik publik juga. Sehingga Masyarakat publik, juga ya. masyarakat harus tahu apa yang terjadi di perusahaan itu. Makanya ketika perusahaan IPO diwajibkan untuk Mm-mm. mempunyai corporate secretary. Ya, jadi Oke. corporate secretary itu fungsinya untuk apa? Untuk menjembatani informasi yang ada di perusahaan internal kepada publik. Jadi Ya. sekarang ketika sudah IPO itu semuanya serba terbuka ya. Laporan Mm-mm. keuangannya juga mereka harus laporkan ke publik. Ya, Harus yang menarik transparan ya, ini, Pak Ahmad ya. ya betul. Jadi yang menarik ketika perusahaan sudah IPO, biasanya kalau di papan utama atau di papan pengembangan, dia Ya. harus memberikan laporan keuangannya kuartal, ya Oke. kuartal. Tapi kalau untuk papan akselerasi, dia tengah tahun dan akhir tahun, ini 2 kali. Oh. Ya, Oh, jadi tidak kuartal ya mereka kalau akselerasi ya, Pak tidak, Ahmad ya. ya. Oh. Jadi dia disampaikan bagian dari annual report yang 1 tahunnya dan di tengah Mm. tahun. Ya, jadi untuk penyampaian laporan keuangan tadi. Oke, Kemudian oke. juga untuk yang menarik itu adalah penggunaan dana hasil penawaran umum. Oke, Ketika ya, perusahaan itu silakan. akan IPO, dia nanti Ah, kan akan menyusun prospektus.
Di Benar. prospektus itu informasi mengenai pemegang sahamnya siapa, kemudian juga skema dari struktur perusahaan seperti apa, kalau ada holdingnya Ya, atau gimana perusahaan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ketika di prospektus juga, di situ ada penempatan dana hasil dari IPO kan. ya, Misalnya ya, ada contohnya dia mendapatkan dana 10 miliar, gitu. 2 ya. miliar untuk bayar hutang, 5 Hmm, miliar untuk modal di store, sisanya untuk pengembangan atau membeli alat, atau misalnya yang nilainya besar untuk membeli mesin-mesin pabrik ataupun buka cabang, macam-macam lah tujuannya ya. itu tadi. Nah itu kalau di papan utama dan pengembangan itu harus dilaporkan setiap 6 bulan Hmm, sampai selesai direalisasikan. Jadi oh, kalau oke. kita nanti di prospektus disebutkan bahwa penggunaan dana hasil IPO tersebut tadi tercantum disebutkan berapa puluh persen untuk apa, modal kerja, Hmm, bayar hutang, ataupun untuk pengembangan, ataupun untuk beli ya, mesin ya. Nah itu mereka harus laporkan sampai ya. terrealisasi di papan Oke. utama dan pengembangan. Tapi kalau di papan akselerasi tidak diatur. Hmm, Jadi tidak diatur untuk dilaporkan setiap 6 bulan. Ya, jadi hmm. menarik juga itu ya mungkin. Jadi Berarti itu di sini kemudahan ya ada Pak Ahmad ya. Jadi dia ya tidak kemudahan tidak kemudahan. eh, tadi mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Nah, jadi kalau ya Hmm. papan pengembangan dan utama itu dia untuk dana yang dia peroleh itu setiap 6 bulan dia harus membuat laporan ya kepada publik ya. Ya, Seperti itu realisasinya sampai tentang seperti apa ya. Ya, sampai realisasi dengan penggunaan dana dana. yang dia terima itu terpakai semua seperti itu Ya, sampai habis. sampai Pernah habis contoh ya. waktu beberapa tahun yang lalu saya sempat ketemu dengan salah satu direksi Citose ya. Waktu itu pas ketemu dia Ya. bilang, "Pak, saya pas hari ini pas terakhir melaporkan realisasi dari semua penggunaan dana." Gitu. Jadi semuanya habis sampai yang Oke. deposito sisanya sudah dilaporkan dan itu sudah terrealisasikan. Itu Nah, tapi berapa kalau tahun di baru papan dihabis lah. akselerasi, ya itu Berat. ada seleksi waktu ya biasanya. Ya Oke. mungkin di setahun lebih dia. Jadi Eh, di sini kita bisa lihat bahwa ada kemudahan-kemudahan yang diperoleh tadi ya. Jadi laporan juga nggak kuartal, terus juga hmm, ada tidak diatur untuk melaporkan penggunaan hasil penawaran umum. Ini salah hmm. satu didapat dari Berarti cukup fasilitas sekali lapor. aja buat prospektus atau seperti apa Pak Ahmad? Ya, jadi prospektus dibilang dan kemudian tidak diatur lagi di aturan POJK 53 itu untuk Oh, pelaporannya sampai habisnya itu tidak diatur. Kalau yang oke. di papan pertama kan realisasinya setiap 6 bulan sampai habis tuh, terus dilaporkan. Ya, ya. Oke, jadi thank you nih, informasinya bagus sekali Pak Ahmad. Jadi teman-teman yang eh, ingin memulai bisnis dan kemudian ingin mengembangkan bisnisnya, atau yang sekarang sedang menjalankan usaha, nah Anda bisa cari informasi terkait dengan papan akselerasi ini. Nanti Anda juga bisa record, play ulang. Kita akan save ini di YouTube di IDX Bubble. Nah, jadi Anda tinggal bisa dengerin ulang, atau Anda juga bisa kontak Pak Ahmad nanti yang ada di IDX Inkubator Bandung. Nah, Anda juga bisa bertanya gitu ya tentang bagaimana sih kalau saya punya perusahaan dan perusahaan saya ini pengen untuk bisa go public di papan akselerasi. Nah, perusahaan saya mungkin masih skalanya masih kecil gitu. Nah, saya pengen belajar gimana caranya supaya bisa berkembang karena saya yakin bisnis saya bisa jauh lebih berkembang. Nah, Anda bisa konsultasi. Tadi Pak Ahmad juga udah mention bahwa dari pihak IDX Inkubator akan siap untuk melakukan coaching ya Pak Ahmad ya. Ya, Jika ada teman-teman yang tertarik untuk belajar, untuk pengen mendapatkan informasi, untuk disosialisasikan terkait dengan proses go public tersebut, seperti itu. Oke, ya. Kita ya, coba masuk ke pertanyaan ini, Pak Ahmad. Waktu kita udah ya. 30 menit, kita coba lihat ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah masuk. Ya, semoga bisa terjawab. Ya, di sini ada King Goof. Wah, ini bukan pertanyaan. Katanya nanti tolong di-upload. Ya, kita akan upload. Ini 24 jam akan bisa diputar lagi di Instagram. Dan kemudian juga tadi saya sudah sampaikan di IDX Bubble juga kita akan share dan record ulang ya. Dan Anda bisa nonton kapan aja. Oke, nah kemudian tadi startup Star Animation Official
Katanya salam kenal, kami dari Star Animation, sebuah startup pembuatan konten kreatif, Pak. Oke, salam kenal juga buat Star Animation ya. Nah, saya Ya, tidak tahu, salam mungkin kenal. Anda bisa ketik Anda domisili di mana. Kalau di Bandung, Anda bisa eh, langsung datang ke Pak Ahmad, atau kalau di Bangka Belitung, ya Anda nanti bisa kita kasih kontaknya Pak Ahmad ya untuk bisa berkomunikasi seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaannya tadi, sorry ini agak, kita coba lihat dulu pelan-pelan ya. Ya, kami dari Star Animation minta coachingnya katanya tentang bagaimana startup kami bisa go public. Wah, ini langsung ditanya ya. Hmm. Oke, base-nya di Bandung ini Pak Ahmad. Saya nggak tahu Pak Ahmad kenal Pak ya dengan Satu Vincent, Star Animation saya ya. pernah kerja. Oke, Ah, boleh nanti ketemu saya, kita ngobrol-ngobrol ya, ataupun bisa ke WA saya dulu di nomor telepon HP saya 0813 ya, 20 20 5514. Ya, jadi apalagi kalau beberapa perusahaan ya di suatu daerah ataupun tempat dia dikumpulkan dan untuk siap untuk IPO, road to IPO di papan akselerasi, dan nanti kita akan bikin workshop tersendiri bagi mereka. Ya, misalnya ada 10 atau 15 perusahaan, ya, baru ya. kita nanti buat khusus untuk workshop mereka, walaupun mereka bukan binaan dari IDX Inkubator. Dan nanti Oke. juga kita bisa nanti kita berikan juga narasumber-narasumber yang kompeten yang memang di bidangnya, ya, misalnya dari investment banking atau underwriter ataupun dari konsultan hukum ataupun dari akuntan publik. Nah, yang jadi concern pertama memang dari underwriter ya, karena yang nanti akan menemani teman-teman untuk IPO, biasanya yang mencarikan investor, stand-by buyer adalah di sini salah satunya usaha dari underwriter juga. Nah, di sini Hmm, underwriter biasanya ingin ngelihat dulu nih, mereka ingin melihat bisnis modelnya seperti apa, ya minimal komponen oke. profilnya seperti apa ya, CP-nya seperti apa, dan dari situ mereka ketika mereka tertarik, nah di situ bisa dilakukan kolaborasi mereka antara underwriter dengan perusahaan yang calon emiten tersebut. Hmm, Dan apabila ada kecocokan dan kemudian juga eh, si underwriter tersebut juga sudah mempunyai nih calon-calon standby buyer, investor-investor yang berminat di bidang sektor tersebut, nah itu lebih akan mudah lagi ya untuk prosesnya. Karena dari proses IPO ini tersebut memang Pak waktunya tidak singkat ya. hmm, Eh, saya karena proses dari administrasinya, dari segi ya. regulasinya, rata-rata biasanya perpajakannya harus dirapikan dulu kan. Kemudian Hmm, juga aset dari perusahaan itu memang harus aset yang memang atas nama dari milik perusahaan bukan milik individu kalau untuk hmm, IPO. Nanti di situ memang proses-prosesnya yang akan memakan waktu, dan apabila proses tersebut sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, maka sampai nanti ada tahapan efektif untuk listing dari ya. OJK, nah di situ baru bisa listing. Biasanya proses tahap-tahapannya memang cukup panjang juga, walaupun sebenarnya itu bisa dilalui kalau lebih cepat dari waktu yang proses pencatatan ketika pernyataan untuk pendaftaran ke OJK, kemudian proses evaluasi OJK sampai pra-efektif, ya sampai nanti untuk efektif di hari listingnya itu. Ya, Biasanya ya. sih ya ada yang 6 bulan paling cepat ya, ataupun 5 sampai 6 bulan ada yang paling cepat. Hmm. Oke, ya. Jadi tadi saya baru ketemu nih pertanyaannya nih Pak Ahmad. Tadi dia pertanyaannya bagaimana ilustrasi proses penawaran saham. Nah, ini dari Warkop Umar ini, Pak. Jadi katanya bagaimana ilustrasi proses penawaran saham hingga penerbitan saham dalam IPO. Terus adakah pengecualian katanya, Pak? Ya. Jadi ilustrasinya sebenarnya. Jadi sebenarnya prosesnya sederhana sih, mulai dari persiapan, kemudian Ya. juga penelaahan, kemudian juga untuk marketingnya sampai ke IPO-nya. Ya, persiapan itu persiapan awal mengenai persiapan mengenai dokumen. Ya.
dokumen-dokumen persiapan awal biasanya dari kick off, itu pernyataan pendaftaran dari OJK, permohonan pencatatan kepada bursa, sampai Ya, nanti perjanjian dengan KSEI untuk ya. pendaftaran saham. Nah, itu kemudian nanti setelah itu lolos masuk ke tahapan penelaahan oleh bursa dan OJK. Di situ nanti bisa ke perusahaan dari OJK atau Badan Usaha mengunjungi ya, seperti site visit, itu salah satu opsinya, atau mini expose. Itu jadi Ya, biasanya itu kalau dari timelinenya itu bisa 10 hari jadwalnya, ya 10 oke. hari. Kemudian juga nanti ada tahapan book building. Book building itu tahap penjatahan. Penjatahan ini Ya, biasanya pengumuman dengan prospektus ringkas, kemudian juga penyampaian harga dan keterbukaan informasi. Dan dari situ nanti persetujuan prinsip pencatatan efeknya sudah ada, maju lagi ke tahapan efektif dari OJK. Di proses book build itu waktunya bisa 7 sampai 21 hari. ya, Kalau dari timeline-nya. Nah, oke. kemudian setelah dari efektif dari OJK, berarti dia sudah disetujui untuk dapat melakukan penawaran umum kepada publik. Dia mengeluarkan prospektus, ya. Jadi di prospektus tersebut informasi mengenai perusahaan tersebut, sampai nanti perusahaan tersebut mendapatkan dana untuk digunakan apa saja, dan sampai di situ juga siapa pemilik sahamnya yang akan datang, ya, karena dilempar ke publik berapa persen sampai. Dan Oke. sampai yang terakhir adalah proses listing. Nah, itu listing di hari listing dan tadi laporan hasil IPO. Nah, hasil IPO itu memang untuk papan akselerasi tadi tidak ada mereka untuk melaporkan setiap 6 bulan penggunaan realisasi dari dana yang mereka peroleh tersebut. Jadi kalau kita lihat secara proses sederhana IPO, tahapannya seperti itu. Dan kalau kita lihat dananya dari mana sih diperoleh? Dananya Ya, diperoleh ketika si pendiri founder perusahaan itu menjual kepemilikan sahamnya ke publik, dan publik akan membelinya, ya, tergantung dari persentase berapa persen yang mereka lempar ke publik. Dan sekarang juga ada insentif pajak kan bagi perusahaan yang listing di bursa, ya. ya, benar. Kemudian juga ada Perpu, ya, untuk Perpu yang terbaru itu untuk di segi perpajakan, Perpu nomor 1 di 2020. Jadi di situ menyebutkan bahwa ada nanti keringanan untuk penurunan tarif PPh badan. Ya. Ya, Di pasal 5 Perpu 1 2020. Memang sebelumnya itu kan sudah ada juga nih insentif pajak untuk perusahaan yang mereka menjual 40% minimal ke publik. Mereka akan mendapatkan pengurangan pajak sampai 5% PPh, ya. Misalnya kalau 25% berarti dipotong 5%, 20%. Ya. Nah, sekarang ada tambahan juga dengan Perpu tersebut, ada untuk perusahaan tercatat diberikan memperoleh tarif penurunan 3% bagi TBK dalam waktu 5 tahun. Jadi ada tambahan. oke. Jadi ada pendapatkan insentif pajak, ya, insentif pajak dari perusahaan, dari pemerintah kepada perusahaan. Dan di Ya, sini juga oke. untuk, ya, gimana? Ya, jadi itu cukup menarik ya. Jadi proses ilustrasinya tadi udah dijelaskan dengan sangat bagus ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah takut. Jadi nanti tim dari IDX Inkubator, dari teman-teman dari Bandung, karena kita memang satu industri ya, IDX dengan IDX Inkubator, satu perusahaan yang sama seperti itu. Nah, kita akan membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan pendanaan dan perusahaannya bisa berkembang, dan ya semakin banyak pengusaha-pengusaha yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia seperti itu ya. Oke, jadi tadi ini komen dari Star Animation sudah banyak yang kita bacakan, dan ini juga ada tambahan, katanya nomornya udah di save ya, mudah-mudahan nanti bisa komunikasi lebih lanjut dengan Pak Ahmad. Nah, kemudian ya bertanya lagi nih Pak, katanya sudah berapa banyak startup yang Pak Ahmad coaching ini Pak? Oke. Jadi di IDX Inkubator di Jawa Barat, khususnya di Bandung ini, kita baru 2 batch ya sekarang. Jadi batch pertama itu waktu itu ada pendaftaran, dan yang daftar sekitar hampir 40, dan kita seleksi waktu itu yang masuk ada sekitar 12 batch pertama. Persaingannya ketat ini Pak. Ya. Kemudian juga yang batch kedua, yang road to IPO-nya, waktu itu ada yang sekitar 30 lebih, dan yang kita waktu itu seleksi, yang lolos seleksi ada sekitar 9. Ya, 9
Eh, Kalau yang batch 2 ini bukan startup saja, isinya ada startup, ada perusahaan yang di bidang garment, ada perusahaan di bidang properti juga. Jadi startup dan UMKM di situ Oke. di batch kedua. Jadi totalnya di situ ada sekitar 21 perusahaan ya yang selama 2 tahun ini. Dan itu masih dalam proses ya. Jadi ketika mereka sudah ikut binaan kita, mereka akan training dengan beberapa narasumber yang memang kompeten di bidangnya dan mereka bisa melakukan mentoring. Mentoring Oke. itu ya semacam konsultasi dan semua gratis ya. Jadi kita di IDX Incubator kita memberikan fasilitas-fasilitas tersebut dengan gratis ya. Jadi tidak dipungut biaya apapun ataupun dengan nanti misalnya ketika perusahaan itu sudah membesar akan ada semacam substitut dengan mengganti dengan saham ya. Ada kan yang seperti itu ya inkubator. Misalnya mereka akan nanti melakukan semacam perjanjian mendapatkan saham berapa persen ketika mereka mencapai tahapan tertentu. Nah, kalau di kita nggak ada. Kita benar-benar free ya. Jadi di program kita tidak dikenakan biaya dan para binaan kita juga mendapatkan Kickstart package ya untuk cloud dan support dari Amazon. Jadi AWS, Amazon Web Service sebesar $10.000 selama 2 tahun. Wah, lumayan itu buat menghemat biaya di server ya dan Oke. Kalau di Bandung fasilitas kita ada ruang training ya, kemudian juga ada co-working space ya, bisa berkantor di sana selama jam kerja, kemudian juga ada meeting room, kemudian juga ada break room dan juga untuk high speed internet disediakan secara gratis juga untuk mereka teman-teman yang ingin. Jadi ini perlu di-highlight nih Pak Ahmad, semua fasilitas yang disiapin oleh IDX Incubator itu semua bisa dinikmati secara gratis ya Pak Ahmad ya? Ya, apabila sudah mereka masuk sebagai binaan IDX Incubator. Oke, berarti harus ikut seleksi dulu, kemudian menjadi binaan IDX Incubator. Nah, Anda berhak untuk mendapatkan mentoring, kemudian fasilitas-fasilitas yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ahmad. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana, Pak Ahmad? Sorry? Kalau ada tadi, kalau misalnya ada komunitas ataupun beberapa perusahaan, UKM atau startup yang memang berminat untuk IPO, walaupun mereka tidak masuk ke dalam binaan kita, tapi mereka benar-benar bertujuan untuk IPO, nanti kita juga bisa melakukan tadi workshop untuk mereka. Ya, kita mereka nanti bisa melakukan juga semacam training ataupun kita kasih mentoring juga ketika coaching kliniknya gitu. Siap. Ya, jadi teman-teman yang mungkin ketinggalan batch 1 dan 2 untuk masuk di IDX Incubator, nah Anda tetap bisa untuk mendapatkan coaching dari IDX Incubator ya. Anda tinggal kontak Pak Ahmad, tadi nomor teleponnya udah disebutkan. Nah, nanti bisa putar IG ini lagi, nah Anda bisa dengerin nomornya berapa, karena waktu kita tidak terlalu banyak ya. Oke, nah kemudian kita pertanyaan terakhir ini Pak Ahmad. Jadi ada dari pertanyaan Pak Abdurrahman Rizal, katanya Pak, untuk dapat binaan dari IDX Incubator, apakah harus punya produk MVP dan menunjukkan pertumbuhan pengguna? Oke, silakan Pak Ahmad. Ya, itu memang salah satu bentuk indikator ya, di mana suatu model bisnis itu berjalan seperti apa ya. Biasanya kita lakukan calon-calon dari binaan itu pitching ya. Seperti istilahnya mereka menghadapi ketika mereka akan mendapatkan pendanaan dari VC ataupun dari angel investor. Dan dari situ mereka tentu akan menginformasikan apa yang telah mereka capai dan apa yang mulai mereka jalani sampai yang terakhir. Dan yang tadi MVP semua itu bisa salah satu indikator untuk menunjukkan bahwa perusahaan ini apakah mempunyai prospek atau kinerja seperti apa ke depannya itu. Itu bisa dilihat sebagai indikator. Jadi itu diserahkan kepada dari perusahaan tersebut. Apakah mereka akan menginformasikan ya sedetail mungkin sehingga akan menjadi salah satu daya tarik bagi investor ataupun bagi yang menyeleksi. Iya, jadi memang sebetulnya sih tidak perlu gitu ya, tapi memang itu jadi satu indikator untuk investor melirik perusahaan tersebut seperti itu ya Pak Ahmad ya. Nah, jadi semakin bagus perusahaan dan memiliki ekspektasi masa depan yang positif di mata investor dan menguntungkan di mata investor, ya Anda
dengan gampang mendapatkan pendanaan dari si investor tersebut. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Ahmad ya. Ya, gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ahmad atas penjelasannya. Ini pertanyaannya sudah kita jawab semua, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton live IG pada sore hari ini. Dan mungkin sebelum kita closing, ada statement terakhir yang mau disampaikan oleh Pak Ahmad. Mungkin kita kasih waktu Pak Ahmad, silahkan. Ada statement terakhir, silahkan Pak. Oke, jadi kita dari Bursa Efek Indonesia sebenarnya ingin bahwa pasar modal ini untuk semua ya. Jadi tidak hanya untuk kalangan yang mempunyai ya menengah ke atas ataupun seperti itu, tapi pasar modal untuk semua. Ya, jadi orang kadang-kadang mau listing di bursa itu takut tunggu besar dulu. Jangan seperti itu. Tagline-nya bahwa jangan menunggu besar untuk go public, ya, tapi jadilah besar dengan go public. Seperti itu. Luar Jadi biasa. kita dengan ada aturan POJK 53 yang mendukung UKM startup untuk bisa listing di bursa itu memberikan kesempatan ya bagi bisnis-bisnis pelaku-pelaku ekonomi untuk mendapatkan alternatif pendanaan di pasar modal. Itu, jadi terima kasih nih teman-teman di Bubble dan teman-teman para pendengar semua. Ya, terima kasih banyak. Jadi itu statement terakhir dari Pak Ahmad. Dan karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita akan tutup acara live kita pada sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Ahmad, dan semoga IDEX Inkubator semakin maju dan semakin sukses ke depannya. Thank you Pak Ahmad, sampai ketemu lagi di lain waktu. Sama-sama Pak Yasef. Terima kasih. Ya, thank you.